Assalamualaikum, apa kabar semua? Selamat menonton video saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sosial emosional yang berjudul menumbuhkan kesadaran emosi pada anak dengan metode proyek membuat kartu dan lagu. Dosen pengampu, Profesor Dr. Hajah Arifah Ariyanto MPD, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi 2025. Disusun oleh Ayu Agustina, NIM 240701334, kelas B3 Purwakarta 2024, Program Studi PG PAUD. Pendahuluan. Kesadaran emosi sangat penting dalam perkembangan anak usia dini, membantu mereka beradaptasi sosial, membangun hubungan positif, dan mengembangkan komunikasi. Pendekatan proyek mendorong eksplorasi, kreativitas, dan interaksi sosial, memungkinkan anak mengekspresikan emosi melalui media menyenangkan seperti kartu dan lagu. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman emosi mereka sendiri, tetapi juga menumbuhkan empati terhadap orang lain. Rumusan masalah. 1. Bagaimana metode proyek dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk mengembangkan kesadaran emosi anak usia dini? 2. Sejauh mana kegiatan pembuatan kartu dan lagu dalam metode proyek mampu membantu anak mengenali dan mengekspresikan emosinya? 3. Bagaimana efektivitas pendekatan berbasis proyek dalam membangun kemampuan komunikasi emosional pada anak-anak? Solusi yang ditawarkan. 1. Metode proyek dan kesadaran emosi. Metode proyek membantu anak mengenali emosinya lewat pengalaman langsung, kerja kelompok, dan refleksi bersama guru. 2. Kartu dan lagu dalam proyek. Kartu, anak menggambar ekspresi untuk memahami emosi. Lagu, lirik emosional membantu anak menyampaikan perasaan secara verbal dan kreatif. 3. Efektivitas proyek dalam komunikasi emosional. Proyek mendorong anak untuk berbagi, mendengarkan, dan mengekspresikan emosi secara alami lewat kegiatan sosial dan reflektif. Tujuannya, mengenali dan memahami emosi lewat pengalaman langsung dan refleksi. Mengekspresikan emosi secara kreatif dengan kartu gambar dan lagu. Berkomunikasi emosional secara alami melalui kegiatan sosial dan kelompok. Kemudian ini adalah teori-teori yang mendukung. Lalu ini treatmentnya. Untuk membantu proses pelaksanaan proyek agar berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, diperlukan pengadaan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Alat dan bahan: gunting, penggaris, spidol, lem, kertas lipat, origami, kardus, stik es krim, dan speaker Bluetooth untuk mendengarkan musik dan lagu. Ayo mari anak-anak, hari ini kita akan membuat kartu emosi. Apakah kalian tahu macam-macam emosi? Tahu, coba sebutkan. 3 saja. Apa saja? Sedih, senang, marah. Mendengarkan lagu tentang ekspresi emosi, ya, seperti yang kita buat tadi kartunya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Ini wajah saat merasa senang, ini wajah saat merasa senang. Tebarkanlah senyuman dan berbagi sukacita.
agar semua turut bahagia. Ini wajah saat merasa sedih. Ini wajah saat merasa sedih. Menangis itu tak apa dan cobalah bercerita. Saat siap yuk kembali ceria. Ini wajah saat merasa marah. Ini wajah saat merasa marah. Tarik nafas yang dalam, 1, 2, 3. Jangan sakiti diri dan sesama. Dan ini hasil dari kegiatan yang sudah dikerjakan. Dari kegiatan pengenalan emosi dan kartu emosi, anak-anak aktif mengenali dan memahami emosi melalui diskusi dan cerita interaktif. Kartu emosi membantu mereka mengekspresikan perasaan dengan lebih baik. Dan dari kegiatan pengenalan ekspresi emosi melalui lagu diiringi musik dan evaluasi, mendengarkan lagu dan bernyanyi bersama memperkuat kebersamaan dan ekspresi kreatif. Gerakan tubuh dan tarian digunakan untuk mendukung ekspresi emosi melalui musik. Evaluasi menunjukkan peningkatan komunikasi emosi dan kepercayaan diri anak-anak. Dan kesimpulannya, metode pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada kesadaran emosi anak usia dini memiliki dampak positif dalam membantu anak mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat. Keterlibatan pendidik dan orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilannya. Evaluasi menunjukkan peningkatan keterampilan sosial dan emosional anak, berkontribusi pada perkembangan holistik mereka. Metode ini dapat menjadi referensi bagi pendidik dan orang tua untuk mendukung pertumbuhan emosional anak sejak dini. Kemudian daftar pustakanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangannya dari video yang saya buat ini. Wassalamualaikum.